nama Tuhan. Biarlah kiranya Dia ditinggikan di bumi ini setinggi-tingginya. Puji Tuhan, supaya kita layak untuk menghampiri tahta Tuhan, tahta Allah, berada dalam kekekalan sampai dengan selama-lamanya, tidak terbatas. Puji Tuhan. Demikian juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Tuhan dan damai sejahteranya memerintah di hidup kita, di tempat kita, di ruang tempat kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan di dalam maupun luar negeri, terkhusus sidang jemaat Tuhan yang ada di Bandung, yang ada di Malaysia. Tuhan memberkati, bahkan juga yang tidak bisa sesebut, yang terus mengikuti firman penggembalaan ini lewat live streaming di tiap-tiap daerah. Tuhan memberkati saudara, baik yang di luar negeri. Tuhan memberkati, karena saya tahu begitu banyak yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, juga sampai ke mancanegara di luar negeri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Baik, segera kita kembali mengikuti firman penggembalaan. Firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu, kebaktian minggu, dari kitab Wahyu, Dan sore ini kita fokus memperhatikan ayat 17. Kita fokus untuk memperhatikan Wahyu 12 ayat 17, namun kita awali dari ayat 16 untuk mengingatkan apa yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga memburu perempuan itu. Puji Tuhan. Naga memburu perempuan itu. Terus? Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Terus? Ia membuka mulutnya. Ya. Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Puji Tuhan. Intinya, doa penyembahan menelan arus sungai besar yang disemburkan dari mulut naga, yakni iblis atau setan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, kerohanian kita masing-masing sudah seharusnya berada pada kedudukan yang tinggi. Amin, saudaraku. Amin. Atau ibadah kita di bumi ini sudah seharusnya berada pada puncaknya, yaitu hidup dalam doa penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah, bukan taat lagi kepada kehendak daging. Puji Tuhan. Pendeknya, lewat pembacaan ayat 16 ini, hanya doa penyembahan yang dapat mengatasi arus besar yang disemburkan dari mulut setan. Puji Tuhan. Sama dengan 3 pencobaan di padang gurun yang dihadapi langsung oleh Yesus. Yang pertama, pencobaan yang pertama, batu menjadi roti. Hal itu terkait dengan keinginan daging manusia. Yang kedua, berada pada bumbungan bait Allah, kedudukan yang tertinggi, terkait dengan keangkuhan hidup. Yang ketiga, pencobaan yang ketiga, dari atas gunung yang tinggi, setan memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Hal ini terkait dengan keinginan mata. Puji Tuhan. 3 pencobaan. Ketiga-tiganya adalah merupakan arus besar atau pengaruh yang besar yang disemburkan dari mulut setan. Amin, saudaraku. Jadi 3 hal yang ada di dalam dunia. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, keangkuhan hidup. Itu merupakan arus sungai besar yang disemburkan dari mulut setan. Tetapi kita sudah melihat pada ayat 16. Doa penyembahan menelan arus sungai besar yang disemburkan dari mulut naga tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan 3 pencobaan sebagai arus yang menghanyutkan. Tujuannya tadi untuk menghanyutkan dan menenggelamkan. Sehingga nanti anak-anak Tuhan akan mengalami
kematian rohani. Mengalami kematian rohani. Tetapi pribadi Yesus hidup dalam doa penyembahan yang besar. Sehingga dapat menelan, sehingga dapat mengatasi arus sungai besar yang disemburkan dari mulut setan tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita sejenak membaca itu dulu. Untuk mengingatkan kita kembali. Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan Yesus menghadapi 3 kali pencobaan di padang gurun. Tadi sudah saya sampaikan. Namun Yesus dapat menelan, dapat menghadapi, mengatasi 3 pencobaan dengan arus yang begitu deras, dengan arus yang begitu dahsyat, dengan satu tujuan, untuk menghanyutkan dan menenggelamkan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan berkemenangan. Tuhan kita besar. Amin. Maka Tuhan mau jadikan kita besar. Amin. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang hidup. Tapi ada juga Tuhan-Tuhan kecil. Tidak besar. Harta kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, gelar tinggi. Itu Tuhan-Tuhan kecil di dunia. Tidak punya darah, tidak besar. Amin. Tidak membuat kita menjadi kehidupan yang besar. Yang membuat kehidupan kita jadi besar, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat pribadi yang besar. Matius pasal yang keempat, langsung ayat 10 saja. Demikian firman Tuhan. Ya, Pencobaan di padang gurun. iya, Maka berkatalah Yesus kepadanya, ya. "Enyahlah iblis, Nyala iblis. sebab ada tertulis, Ada tertulis terus. engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Ya. dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Puji Tuhan. Dari ungkapan yang keluar dari mulut Yesus menunjukkan jati dirinya. Amin. Menunjukkan jati dirinya bahwa ia hidup dalam doa penyembahan yang besar. Jati dirinya bahwa ia hidup dalam doa penyembahan yang besar. Itulah sebabnya ia sanggup mengatasi 3 pencobaan yang merupakan arus besar dari sungai yang disemburkan dari mulut naga tersebut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sekarang lanjut, tulis saja ciri hidup dalam doa penyembahan. Ciri hidup dalam doa penyembahan, senantiasa mengandalkan firman Tuhan atau bergantung kepada kehendak Allah. Sebagaimana di sini, untuk menghadapi 3 pencobaan tersebut, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Untuk menghadapi 3 pencobaan, arus sungai besar yang disemburkan dari mulut naga itu, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Itulah firman Allah yang tertulis dalam kitab suci. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Perjanjian lama diwakili oleh para nabi, kitab para nabi. Tugas nabi adalah bernubuat atau menyingkapkan rahasia firman supaya segala yang terselubung itu tersingkap. Perjanjian baru diwakili oleh rasul. Puji Tuhan, tugas mereka untuk membukakan rahasia sorga. Kalau nabi menyingkapkan segala yang terselubung supaya dosa dibongkar dengan tuntas. Sementara rasul menyingkapkan rahasia sorga. Tuhan mau bawa kita sampai kepada kerajaan surga kekekalan. Amin, saudaraku. Sebab itu Yesus dengan segala kebijaksanaan yang besar untuk menghadapi 3 pencobaan sebagai arus yang menghanyutkan yang disemburkan dari mulut setan. Yesus selalu berkata, ada tertulis. Biar kita semua senantiasa bergantung kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak daging, pikiran dan perasaan manusia daging. Biar kita senantiasa bergantung kepada firman Tuhan, tidak bergantung kepada situasi kondisi keadaan yang ada. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 1.
kita akan lebih rinci melihat firman yang tertulis dalam kitab suci. Itulah Wahyu pasal 22. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan terus, yang jernih bagaikan kristal terus. dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Singkatnya, sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba adalah firman yang keluar dari mulut Allah, memiliki arus dan pengaruh yang besar, sehingga nanti berkuasa untuk membawa kehidupan gereja Tuhan hanyut dan tenggelam dalam kasih Allah, yaitu hidup dalam doa penyembahan. Puji Tuhan. Nanti firman itu yang akan membawa kita hanyut dan tenggelam dalam kasih Allah, doa penyembahan. Kalau arus yang disemburkan dari mulut setan menghanyutkan dan menenggelamkan, sehingga nanti anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani. Sebab itu biar kita andalkan firman Tuhan dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan. Itulah sedikit tentang ayat 16 secara detail, secara lengkap, secara rinci telah dipaparkan pada minggu yang lalu. Nah, sekarang mari saya ajak saudara untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Amin. Berdoa supaya Tuhan teguhkan. Lewat pembukaan ini Tuhan teguhkan hati kita masing-masing. Wahyu 12 ayat 17. Baca. Terimalah berkat yang baru ini ya. Amin. Baik juga sidang jemaat yang di luar penggembalaan di Malaysia, di Bandung secara khusus. Ayo buka hati untuk berkat yang baru ini. Sampai betul-betul meneguhkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita mampu bertahan berdiri menghadapi puncak gelapnya malam. Itulah aniaya antikris yang tidak akan lama lagi. Yang tidak akan lama lagi. Sudah di depan mata. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Marahlah naga itu bagian A terlebih dahulu ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Puji Tuhan. Saudaraku, karena kemenangan yang dialami oleh perempuan itu, yakni lewat pertolongan dari doa penyembahan, sehingga menimbulkan kemarahan yang besar bagi naga itu. Menimbulkan kemarahan besar dari naga itu. Amin, saudaraku. Menimbulkan kemarahan besar. Puji Tuhan. Menimbulkan kemarahan yang besar. Puji Tuhan, ini kemarahan yang luar biasa, bukan kemarahan biasa, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya sudah melihat kemarahan dari setan ini luar biasa di hari-hari terakhir ini. Pelan, tapi pasti sampai hanyut lewat arus yang luar biasa. Saudara, hati-hati dengan arus yang luar biasa itu. Umpama, ini baru satu contoh. Handphone Android, HP smart, hati-hati loh saudara. Puji Tuhan, hati-hati. Sampai sejauh ini, biar begitu banyak rekan-rekan hamba Tuhan untuk menganjurkan supaya saya menggunakan Android. Sampai hari ini saya bertahan. Andai kata mengikuti pendidikan tidak dari Google Meet, atau daring, Google Daring School, saya tetap bertahan. Seisi pastori pun tidak akan pernah memakai Android. Tetapi memang sudah terpaksa. Kalau tidak bisa mengikuti pendidikan di musim COVID-19 seperti ini. Puji Tuhan. Karena mengapa? Bukan unjuk supaya seperti seolah-olah lebih rohani dari yang lain. Saya menyadari saya lemah. Karena saya tahu diri saya orang lemah, saya belajar untuk tidak mengikuti arus yang deras itu. Karena saya tahu kalau saya ikuti, hanyut dan tenggelam sampai mengalami kematian rohani. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Sehingga lihatlah kemarahan yang besar ini. Bagian B. 17 bagian B.
lalu pergi memerangi keturunan yang lain Ya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan Ya. memiliki kesaksian Yesus. puji Tuhan. Amarah dari naga itu kepada perempuan itu, amarahnya kepada perempuan itu, di sini kita melihat dilampiaskan kepada keturunannya yang lain. Marahnya kepada perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Tapi amarah itu tidak sampai kepada perempuan itu, lalu dilampiaskan kepada keturunan yang lain dari perempuan itu. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Yaitu, coba ulangi baca. Ulangi lagi bagian B, lalu Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. amarahnya tidak bisa dilampiaskan kepada mempelai perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Lalu dilampiaskan kepada pergi memerangi keturunan dari perempuan itu, keturunannya yang lain. Siapa itu keturunan yang lain? Dia berarti sudah punya keturunan anak laki-laki, tapi juga ada keturunan yang lain. Siapa keturunan yang lain ini? Terus, Yang menuruti hukum-hukum Allah yang hanya menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian dan Yesus. yang hanya memiliki kesaksian Yesus. Ini keturunannya yang lain. Jadi karena amarah itu tidak sampai kepada perempuan, lalu naga itu melampiaskan amarahnya kepada keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain itu, itulah keturunan yang hanya menuruti istri pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Sama dengan penuh dengan firman Allah. Kalau kita penuh dengan firman Allah, bersyukur kepada Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kemudian memiliki kesaksian Yesus. Sama dengan penuh dengan roh Allah yang kudus. Dan kalau juga kita lewat ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan GBT Betania, kita semua penuh dengan firman Allah, bersyukur. Selanjutnya kalau kita penuh dengan roh kudus, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita lihat keturunan. Ini keturunan yang lain. Tetapi keturunan yang pertama kita lihat. Ini keturunan yang lain. Tapi ada keturunan sebelumnya. Ayat 5. Bukan keturunan yang pertama. Yang saya maksud keturunan sebelumnya. Sebelum yang lain ada sebelumnya. Jadi yang lain sebelumnya ada. Ayat 5 baca. Perempuan dan naga. Iya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi perempuan itu sudah terlebih dahulu melahirkan anak laki-laki, saudara. Melahirkan anak laki-laki. Terus? Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Terus? Tiba-tiba anaknya itu dirampas Ya. dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Sedangkan ayat 17 itu keturunan yang lain. Penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sedangkan Wahyu 12 ayat 5, perempuan itu sudah melahirkan anak laki-laki dengan keadaannya. 1. Menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dengan keadaannya. 1. Menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini berbicara tentang kehidupan yang telah dibentuk sesudah diubahkan bagaikan tembikar tukang periuk. Sesudah diubahkan, dibentuk, sesudah diubahkan bagaikan tembikar tukang periuk. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, keadaannya yang kedua. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Hal ini berbicara tentang doa penyembahan. Sebab hanya doa penyembahan sajalah yang mampu merampas kehidupan kita dari penjara dunia ini. Yang mampu merampas kehidupan kita dari muka bumi ini. Sampai akhirnya kehidupan kita dibawa sampai berada di tahtanya. Amin, saudaraku. Nah, itu keadaan daripada anak laki-laki. Jadi ayat 17 keturunannya yang lain dengan ayat 15 itu anak laki-laki kontradiksi. Ayat 17 keturunannya yang lain adalah pelampiasan amarah. Tetapi anak laki-laki, saudaraku, dengan dua keadaannya itu, saudaraku, tidak terjamah, tidak tersentuh, jauh dari mata ular.
Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan, itu bisa kita lihat dari keadaannya. Dibentuk sesudah diubahkan. Bagaikan tembikar tukang priuk. Bagaikan kehidupan kita di tangan penjunan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Lalu dirampas. Itu doa penyembahan. Hanya satu perkara yang dapat merampas kita dari atas muka bumi ini lalu dibawa ke tata Allah. Itulah doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan. Lepas dari daya tarik bumi. Tidak ada yang bisa menahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi antara anak laki-laki dan keturunan yang lain kontradiksi. Jauh berbeda. Anak laki-laki tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah, tidak bisa dijangkau. Jauh dari mata ular. Sementara ayat 17, keturunannya yang lain menjadi pelampiasan amarah. Ini loh, saudaraku. Paling tidak enak menjadi pelampiasan amarah. Paling tidak enak. Mungkin saudara yang bekerja di tempat saudara bekerja, di perusahaan saudara, melihat atasan mungkin dalam pergumulan yang berat atau mengalami stres. Yang biasanya anak buah ya jadi pelampiasan. Paling tidak enak jadi pelampiasan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Wahyu 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Wahyu 11 maksud saya ayat 1. Dua saksi Allah. Dua saksi Allah. Terus? Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Iya, kepada dua saksi Allah, Musa dan Elia. Puji Tuhan, kedua pohon zaitun. Terus? Seperti tongkat pengukur rupanya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Terus? Dengan kata-kata yang berikut. Iya, kata-kata berikut. Ada suatu perintah kepada dua saksi Allah, Musa, Elia, yaitu Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Itu yang pertama. Puji Tuhan. Jadi yang masuk dalam ukuran Tuhan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Satu. Jelas ini menunjuk kepada milik kepunyaan Allah. Kehidupan yang sudah dimeteraikan Allah. Amin saudaraku. Amin. Dibangun menjadi bait suci Allah. Sudah jelas milik kepunyaan Allah. Kehidupan yang dimeteraikan. Satu kehidupan yang sudah dimeteraikan oleh Allah. Puji Tuhan. Menjadi milik kepunyaan Allah. Dua. Dan mesbah. Mesbah. Yang masuk dalam ukuran yang kedua mesbah. Pelayanan yang terhubung langsung dengan sengsara salib. Bukan pelayanan pamer-pamer. Tapi pelayanan yang terhubung langsung dengan sengsara salib. Puji Tuhan. Mengalami masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Sampai betul-betul menjadi tontonan bagi dunia. Tontonan bagi manusia. Tontonan bagi para malaikat. Ini loh pelayanan mesbah. Yang dihubungkan dengan sengsara. Penderitaan kematian Yesus. Menjadi tontonan bagi dunia. Tontonan bagi manusia. Tontonan bagi para malaikat surga. Ini yang masuk dalam ukuran Tuhan. Yang ketiga. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mereka beribadah di dalamnya. Jelas ini berbicara tentang doa penyembahan. Sebab puncak ibadah, puncak dari mereka yang beribadah di dalamnya adalah doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang masuk dalam ukuran Tuhan. Daftar yang masuk dalam ukuran Tuhan. Bagaimana sikap kita setelah melihat dan mendengar apa yang Tuhan nyatakan kepada kita sore ini? Apakah kita masih bertahan dengan cara hidup yang lama? Yang dikuasai oleh perasaan pikiran manusia daging. Tetapi kalau kita bijaksana, tentu saja kita mau dipengaruhi oleh Wahyu 11 ayat 1. Itu orang bijaksana. Supaya masuk dalam ukuran. Karena orang bodoh, orang bijaksana tidak ingin binasa untuk selama-lamanya. Hanya orang bodoh saja yang mau binasa. Jadi kalau ogah-ogahan dalam hal beribadah,
sementara Tuhan sudah berikan itu sebagai sarana, kan itu bodoh namanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Wahyu 11 ayat 1 itu terkait dengan Wahyu 12 ayat 5. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar. Terus? Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Iya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tetapi ibadah yang tidak berada pada puncaknya, yakni doa penyembahan, diserahkan kepada antikris. Itulah pelataran bait suci di sebelah luar. Di luar saja. Diserahkan kepada antikris. Amin, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan bangsa-bangsa lain. Sesuai dengan Injil Matius pasal 6. Bangsa lain itu mencari apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Demikian juga keturunannya yang lain. Mengerti maksud saya? Demikian juga keturunannya yang lain. Hanya memiliki hukum-hukum Allah, sama dengan penuh dengan firman. Hanya memiliki kesaksian Yesus, sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Keturunannya yang lain akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi keturunan yang lain berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Antikris. Itu loh, saudaraku. Jadi Wahyu 11 ayat 2 terkait dengan Wahyu 12 ayat 17. Dapat dipahami? Sejauh ini bisa? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Untuk kita dapat melihat Wahyu 12 ayat 17 lebih jauh, dan lepas dari sana untuk menjadi sama dengan Wahyu 12 ayat 5 dan Wahyu 11 ayat 1, maka kita akan belajar dari satu keluarga di Betania. GPT Betania, belajar dari kampung Betania. Bukan suatu kebetulan kalau gereja Pantai Kosta Tabernakel diberi jemaat GPT Betania. Kemurahan Tuhan bagi kita. Jarak Betania dengan Yerusalem sudah dekat. So dekat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes, kita belajar dari sini. Keluarga dari kampung Betania. Injil Yohanes 12. Ayat 1 sampai dengan ayat 3, silakan. Diikuti dengan seksama dalam suasana pengurapan. Artinya jangan ada pikiran daging, itu pengurapan. Amin, saudaraku. Amin. Nanti kita boleh hancur hati. Firman itu meneguhkan kehidupan kita. Ibadah tidak menjadi percuma. Pengorbanan tidak menjadi percuma. Waktu segala sesuatu tidak menjadi percuma. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. Puji Tuhan. Ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Ya. Yesus datang ke Betania. Ya, 6 hari sebelum Paskah. Berarti hari ketujuhnya nanti Paskah. Ada pembebasan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 6 hari kita bekerja. Hari ketujuh pembebasan. Amin. Puji Tuhan. Terus. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mengalami pembebasan dari dunia, dari daging, dari setan, biar kita juga mengalami kunjungan dari Tuhan Yesus. Amin. Mempelai pria surga. 6 hari sebelum Paskah, nanti hari ketujuh kita mengalami kelepasan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terus. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Ya. Marta melayani.
Coba ulangi ayat 1 dulu supaya tahu. 6 hari sebelum Paskah, Ya. Yesus datang ke Betania, Ya, tempat tinggal Lazarus, Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. yang dibangkitkan. Ini suasana kebangkitan sudah. Sudah melewati kematian, berarti suasana kebangkitan. Ayat 2, Di situ diadakan perjamuan untuk dia. iya, di situ ada perjamuan di kampung Betania, tepatnya di rumah 3 bersaudara. Terus Dan Marta melayani. melayani Yesus, terus Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. persekutuan dengan firman Tuhan. Terus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Ya. yang mahal harganya. ya, Lalu meminyaki kaki Yesus terus dan menyekanya dengan rambutnya. Terus? Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. puji Tuhan. Tulis saja. Keluarga kampung Betania menunjuk kehidupan Kristen. Itu menunjuk kehidupan Kristen atau kekristenan setelah melewati atau mengalami kematian dan kebangkitan. Amin, saudaraku. Telah melewati kematian dan kebangkitan. Itu suasana di kampung Betania dalam kunjungan Yesus yang berikutnya. Saudara, kematian dan kebangkitan adalah langkah-langkah perjalanan kita di muka bumi ini untuk menuju sampai kerajaan sorga. Tidak mungkin kita ada dalam kemuliaan kalau langkah kematian dan kebangkitan belum kita lewati. Jadi itu merupakan langkah perjalanan kita untuk menuju kemuliaan. Kerajaan sorga. Itu dulu. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Biar kita satu dalam kematian kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian, di sini kita melihat pelayanan Marta sungguh sangat berbeda dengan pelayanannya sebelum Lazarus bangkit. Puji Tuhan. Di mana perbedaannya? Coba kita bandingkan dulu. Injil Lukas 10. Ini soal penyembahan nanti ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Lukas 10. Ayat 38. Sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya, Maria dan Marta. ya, Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. ya, perjalanan. Pengalaman kematian merupakan langkah-langkah yang menjadi perjalanan kita menuju kerajaan surga, kemuliaan. Mati bangkit dipermuliakan. Bukan? Amin. Puji Tuhan. Tapi lihat perjalanan Yesus yang pertama ke kampung Betania. Puji Tuhan. Terus? Tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta. Oh, haleluya. Selalu Marta yang menjemput pertama memang. Puji Tuhan. Terus? Menerima dia di rumahnya. Ya. Terus? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang Ya. bernama Maria. Dia juga mempunyai saudara. Maria namanya. Lihat Maria. Terus? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Biar kita semua dengar rendah hati dengar firman. Amin. Biar kita semua lemah lembut saat dengar firman Tuhan. Amin. Kalau pikiran bercabang, melamun itu sombong. Kita berpikir sombong itu angku saja. Tidak. Pikiran melayang-layang, acu tak acu dengar firman itu sombong. Tapi Maria tidak. Duduk dekat kaki Tuhan. Berarti tidak sombong. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo dengar terus. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk. Sesibuk-sibuknya di dalam hal melayani. Jadi saudara jangan berpikir kalau sudah melayani luar biasa. Oh, belum tentu. Terus? Ia mendekati Yesus dan Lalu, berkata, dalam pelayanan itu dia berkata. Terus? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Menuntut seorang penolong. Terus? Suruhlah dia membantu aku. Suruhlah dia membantu aku. Sampai di situ saja. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas 30 sampai 40, 10 ayat 38 sampai 40, di sini kita melihat Marta datang dan mendekat kepada Yesus. Tetapi dia menuntut supaya Yesus memerintahkan Maria untuk segera menolong dia. Menuntut pertolongan. Menuntut seorang penolong. Puji Tuhan.
Dapat dipahami saudaraku? Meminta pertolongan di dalam pelayanannya. Di dalam hal ini, Marta tanpa dia sadari, ia telah menduduki tempat orang laki-laki. Puji Tuhan, tanpa dia sadari, dia sudah menduduki tempat orang laki-laki. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sebab kalau kita masih perhatikan dalam kitab Kejadian, saudaraku, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, perempuan itu dibentuk dari tulang rusuk Adam dan dijadikan sebagai penolong. Jadi perempuan ketika Marta menuntut Yesus, meminta kepada Yesus seorang penolong, berarti dia tanpa sadar dia telah menduduki tempat laki-laki. Banyak orang melayani Tuhan seperti berapi-api, tapi dia sedang menduduki tempat orang laki-laki. Ini loh yang tidak disadari oleh banyak pelayan Tuhan, banyak orang Kristen melayani di dalam rumah Tuhan, banyak. Tapi kita bersyukur oleh pengajaran mempelai, pikiran dan perbuatan kita diluruskan Tuhan. Sehingga dengan pengertian yang suci mulia ini, kita datang menghadap tahta kasih karunia, dengan dapat dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya pengertian yang suci dari Tuhan, di tengah ibadah kita sanggup menyenangkan hati Tuhan. Tanpa pengertian, kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita punya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Itu firman yang benar. Wahyu 19 ayat 10. Nanti dibaca saja. Firman yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami ya? Maka kita kembali memperhatikan Injil Yohanes 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk Ya. dia. Lihat, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Siapa yang pertama langsung melayani? Coba lihat terus. Dan Marta melayani. Iya, yang pertama kali menyambut, yang pertama kali sibuk melayani dengan sesibuk-sibuknya adalah Marta. Tapi lihat, dalam suasana kebangkitan, Marta melayani terus. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Puji Tuhan. Sesudah Lazarus bangkit, Marta tidak lagi membutuhkan pertolongan. Ini pelayanan dalam suasana kebangkitan. Tidak lagi menuntut seorang penolong. Tidak lagi mengambil kedudukan tempat orang laki-laki. Sudah melayani dengan suasana kebangkitan. Tidak lagi menduduki tempat orang laki-laki. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, sementara, jadi dalam hal ini Marta menduduki tempat orang perempuan, bukan? Sementara seorang perempuan adalah diciptakan sebagai penolong bagi laki-laki, itu sudah menjadi ketetapan Tuhan dari sejak semula. Tadi saya sudah sampaikan, Kejadian 2 ayat 18. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun, masih ada namunnya, saudara. Belum berhenti sampai di situ. Walaupun sudah melayani dalam suasana kebangkitan. Namun, kalau kita perhatikan di sini, Lazarus dan Marta adalah tipe orang-orang Kristen pada zaman akhir ini. Mengapa? Yang hanya berpegang kepada kesaksian sama dengan Marta. Dan berpegang kepada firman Tuhan saja sama dengan Lazarus. Coba baca ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Kesaksian Yesus sama dengan Roh Kudus. Terus, Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. berpegang kepada firman Tuhan, makan firman adalah Lazarus. Dua orang ini tipe orang-orang Kristen di akhir zaman. Mengapa saya katakan tipe-tipe orang Kristen di akhir zaman? Yang hanya berpegang kepada kesaksian Roh. Yang hanya berpegang kepada firman Tuhan. Memang dalam suasana kebangkitan. Tapi
tapi belum sampai dalam suasana kemuliaan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Saya bahagia. Melebihi kebahagiaan orang-orang luaran sana. Mungkin mereka bahagia karena hartanya, kedudukannya yang tinggi, gelarnya tinggi, uangnya banyak. Tapi kebahagiaan kita ini melebihi kebahagiaan mereka. Karena pembukaan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan ini lewat pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Kita diberi suatu harapan yang luar biasa. Janji keselamatan yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Puji Tuhan, bahagia. Amen. Puji Tuhan, itulah kasih Allah membebat hati kita sore ini. Kehidupan semacam ini, Lazarus dan Marta, perhatikan. Satu kali nanti akan masuk dalam aniaya yang besar. Persis seperti Wahyu 12 ayat 17. Keturunannya yang lain, yang hanya berpegang kepada firman Tuhan, yang hanya memiliki kesaksian Yesus, kepenuhan Roh Kudus. Hanya sebatas di situ saja. Itulah saudaraku. Bisa melihat persamaannya? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, singkatnya, sore petang ini, Tuhan menuntut wanita. Bukan hanya sekedar penolong, tetapi juga sudah harus dapat menyembah. Sebab ini merupakan kenikmatan bagi Tuhan. Bukan hanya pelayanannya, tapi sudah harus sampai menyembah untuk bisa menikmati. Tuhan mau menikmati kehidupan kita masing-masing. Itu yang Tuhan tuntut, bukan sekedar melayani. Tuhan Yesus bayangkan kalau pasangan hidup, suami menuntut supaya ada hubungan intim, tapi tidak terpenuhi. Betapa kecewaannya itu Tuhan Yesus mempelai laki-laki surga. Betapa kecewanya mempelai laki-laki surga. Tuhan menuntut kehidupan dari gereja Tuhan. Bukan hanya sibuk melayani, tapi sudah harus sampai untuk hidup menyembah. Supaya kehidupan kita ini dinikmati oleh Tuhan. Bukan hanya pikiran yang najis saja. Yang dinikmati dari kehidupan najis setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Saya tidak mengerti Tuhan itu baik kepada GPT Betania ini. Tuhan Yesus mengunjungi GPT Betania. Di Tuhan. Baik. Mari kita lihat. Harus sampai bukan hanya melayani, tapi sudah harus dapat menyembah ya. Ini merupakan kenikmatan bagi Tuhan. Kalau tidak, mencederai, mencelakai diri sendiri. Kejadian. Pasal 2. Ayat 18 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2, 18 sampai 22 baca. Manusia dan Taman Eden. Ya. Baca. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Iya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya. Terus penolong yang sepadan. Terus. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Iya. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Menuntut seorang penolong itu tempat orang laki-laki ya. Amin. Sebab itu Tuhan membentuk dari tanah. Tanah liat, tanah yang hina itu. Segala jenis binatang hutan, segala burung di udara, terus dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Terus? Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup,
demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, selanjutnya setelah semua jenis binatang itu diserahkan kepada Adam yang pertama, lalu binatang itu diberi namanya. Sudah diberi nama. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti kalau kita masuk dalam pesta nikah, disebutlah nama kita mempelai perempuan. Amin. Setelah perempuan Samaria itu bertobat, disebutlah, hai perempuan, diakui milik kepunyaan Tuhan. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Sudah dikasih nama. Sudah dikasih nama. Terus, Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang tapi sepadan dengan tidak dia. ada yang dijumpai sebagai penolong yang sepadan. Berarti bukan milik kepunyaan. Padahal sudah dinamai. Puji Tuhan. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Barulah untuk bagian yang kedua ini, Tuhan membuat Adam pertama tidur nyenyak, dan Tuhan mau supaya kita semua tidur nyenyak. Daging tidak bersuara, sehingga kita memberi kesempatan kepada Tuhan nanti untuk bekerja. Yakni, terus, Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. puji Tuhan. Kalau bangun, disobek, dioperasi, teriak kita, ngamuk-ngamuk. Tapi karena tidur nyenyak. Ini pengalaman kematian. Ketika diusik, daging tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Amin. Pengalaman kematian. Terus, Lalu menutup tempat itu dengan daging. ya, terus, Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, ya, dibangunnyalah seorang perempuan. dibangunlah seorang perempuan. Kalau tadi binatang dibangun dari tanah liat. Kalau perempuan dibangun dari salah satu tulang rusuk Adam. Terus, Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, iya, inilah dia. barulah Adam pertama berkata, setelah perempuan itu dibangun, diserahkan kepada dia, lalu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku. Terus, Dan daging dari dan dagingku. daging dari dagingku. Selanjutnya, Ia akan dinamai ia perempuan, dinamai perempuan. sebab ia diambil dari laki-laki. Puji Tuhan. Jadi perempuan itu milik daripada laki-laki. Kiranya dapat dipahami untuk menjadi penolong. Penggenapannya Injil Yohanes 19. Ayat 30 sampai ayat seterusnya. Tidak ada satupun tulang-tulangnya yang dipatahkan. Kehidupan yang sudah dibangun. Inilah dia. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil laki-laki. Perempuan berarti milik kepunyaan laki-laki. Itu perempuan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai penolong. Tetapi, saudara, sama juga tadi seperti Marta dan Lazarus. Tipe-tipe kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini. Kalau belum sampai untuk hidup menyembah, hidupnya belum bisa dinikmati oleh Tuhan, kehidupan semacam ini masih rawan. Satu kali ini nanti bisa jatuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biar kita sudah penuh dengan Roh Kudus, biar kita sudah penuh dengan firman, sekali nanti akan bisa jatuh. Dan akhirnya perempuan itu yang dijadikan sebagai penolong pada Kejadian 3 jatuh dalam dosa. Belum sempurna untuk menjadi penolong. Itu sebabnya saya katakan di atas tadi. Kalau sudah penuh dengan firman, puji Tuhan. Kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, puji Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kehidupan gereja sudah harus berada pada kedudukan yang tertinggi. Untuk hidup dalam penyembahan. Supaya kehidupan kita betul-betul dinikmati oleh Tuhan. Lihatlah, Hawa belum sempurna. Ditetapkan sebagai penolong, tapi akhirnya jatuh juga pada Kejadian pasal 3. Jadi saudara jangan heran kalau seorang hamba Tuhan akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan, dosa ini itu, tidak usah heran.
Itu sebabnya yang Tuhan tuntut bukan hanya sekedar penuh dengan firman, bukan hanya sekedar penuh dengan Roh Kudus, tapi Tuhan tuntut kehidupan orang Kristen sudah harus bisa menyembah Tuhan. Terutama imam-imam pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami ya. Haleluya. Jadi seorang penolong selain menjunjung tinggi firman Tuhan dan Roh Tuhan, sudah harus dapat menyembah. Kita lihat Injil Lukas 13 ayat 23 sampai 25 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Siapa yang diselamatkan? Nah, siapa yang diselamatkan? Apa karena sibuk melayani seperti gereja Marta? Apa karena duduk makan bersekutu dengan firman Tuhan seperti Lazarus, gereja Lazarus? Perhatikan jawabannya. 22 sampai 25. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota Iya. dan dari desa ke desa Iya. sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Iya. Yerusalem. Tuhan mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa. Nanti selanjutnya perjalanan itu Yerusalem baru. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Ya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Untuk selanjutnya menarik hati kita juga untuk segera mengerti jawaban dari Tuhan. Terus, Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. pintu yang sesak selalu terkait dengan jalan yang sempit. Terus, Sebab aku berkata kepadamu, ya, banyak orang akan berusaha untuk masuk, ya, tetapi tidak akan dapat. ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan Intinya telah ayat menutup pintu, 24, intinya ayat 24 ini dibutuhkan perjuangan untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Amin, saudaraku. Amin. Itu dibutuhkan perjuangan. Ibadah dan pelayanan dibutuhkan perjuangan. Amin. Jangan senantiasa melewati jalan yang lebar, keinginan daging, dan tidak masuk melalui pintu yang sesak. Keinginan daging ingin lebar, ingin luas. Puji Tuhan. Terus, Jika tuan rumah telah bangkit Ya. dan telah menutup pintu, ya, kamu akan berdiri di luar. menutup pintu, terus, Kamu akan berdiri di luar ya, dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, ya, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Ya. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. puji Tuhan. Nanti, singkatnya, tidak semua orang masuk, tidak semua orang diselamatkan. Amin, saudaraku. Tetapi pada ayat 24, Yesus dengan tandas berkata, berjuang. Jadi dalam ibadah harus berjuang. Amin. Gak boleh seperti gereja-gereja yang sifatnya liturgis, rutinitas, Taurat. Harus berjuang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kan Tuhan Yesus baik toh. Untuk apa Tuhan Yesus baik? Supaya kita selamat. Bukan hanya Pak Selamat yang selamat. Kita semua harus selamat. Kampung Betania selamat. Puji Tuhan. Ayat 26. 27. Maka kamu akan berkata, Nah, lalu mereka yang ditolak itu siapa? Nah, ini loh saudaraku. Yang ditolak itu tadi siapa? Ditolak dalam keselamatan siapa? Terus, kami telah makan dan minum di hadapanmu. kami ini ada dalam perjamuan makan. Sama dengan persekutuan dengan firman. Kemudian, kami ini ada dalam perjamuan minum. Persekutuan dengan Roh Kudus. Terus, Dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. ya memang. Sebagaimana sore ini kita diajar Tuhan.
Terus Tetapi ia akan berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada mereka yang ditolak untuk diselamatkan, yang hanya bersekutu dengan firman Allah, bersekutu dengan roh Allah. 27. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu kamu datang dari mana. Terus, Enyahlah dari hadapanku. aku tidak kenal kamu. Enyah dari hadapanku. Terus, Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. puji Tuhan. Itu saudara. Jadi tidak berhenti hanya sebatas bersekutu dengan firman. Tidak berhenti hanya sebatas bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau ibadah kita hanya sebatas di situ, dengan tandas Tuhan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Sama dengan aku tidak kenal kamu. Selanjutnya Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena kalau ibadah kita di bumi ini hanya sebatas bersekutu dengan firman, penuh dengan firman, ibadah di muka bumi ini hanya bersekutu dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, Tuhan katakan itu adalah pembuat kejahatan. Sebab itu terkejut. Saya akui, saya pun terkejut. Mungkin saudara juga terkejut. Dan berkata, oh iya, ternyata penuh dengan firman belum cukup. Ternyata penuh dengan Roh Kudus belum cukup. Apalagi Roh Kudus, Roh Kudus. Subhana siki, subhana sikilmu. Ada lagi kiraba-kiraba. Terlambat masuk gereja, tiba-tiba kiraba-kiraba. Dari mana kirabanya itu? Saya mau tanya, dari mana kirabanya? Enak saja dalam ibadah, tidak berjuang. Hati-hati ya. Hati-hati. Bersyukur Tuhan mau tolong kita. Suatu lawatan, suatu kunjungan perjalanan rohani. Dari sorga turun ke kampung Betania. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau supaya kita dikenal. Tuhan tuntut supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen sudah tahu untuk menyembah Tuhan. Tuhan mau menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat Injil Yohanes 12. Kita lihat sinkronisasinya dengan Injil Yohanes 12. Pertahankan pengurapan di tengah mendengar firman. Amin. Supaya nanti enak kita menyembah Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Baca. Demikian firman Tuhan. Sesudah kita melihat ibadah dari Marta dan Lazarus ya, masih ada satu ibadah lagi. Maria. Gereja Maria di akhir zaman. Akhir zaman ini, gereja Tuhan sudah harus menjadi kegiatan dari Maria. Yohanes 12, ayat yang ketiga, silakan, sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narawastu murni Iya. Terus? yang mahal harganya. Harganya mahal. Terus? Lalu meminyaki kaki Yesus Iya. dan menyekanya dengan rambutnya. Menyeramkan tubuh Yesus sampai kaki Yesus. Lanjut dengan menyeka rambutnya, menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Terus? Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan. Ayat 4, suatu tindakan yang luar biasa. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, Ya. yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Ya. mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Puji Tuhan. Lihat singkatnya. Kita lihat dari ibadah gereja Maria di hari-hari terakhir ini. Tuhan menghendaki kehidupan dari gereja Tuhan harus berada pada puncak ibadah, yakni doa penyembahan. Kesaksian
Itu sama dengan kegiatan Marta. Firman Tuhan sama dengan persekutuan dari Lazarus. Dalam firman Tuhan, 3, penyembahan. Seperti persembahan Maria yang telah mempersembahkan minyak narwastu seharga 300 dinar. Beda toh? Beda toh? Beda. Puji Tuhan. Kita lihat. 300 dinar. Seberapa besar 300 dinar? Matius 20. Nanti kita kembali lagi ke Injil Yohanes. Sebab kerajaan surga tidak mungkin ayat dicomot sesuka hati. Ya, amin saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya, Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. puji Tuhan. Kita bekerja di kebun anggur saat ini. Amin. Ibadah pelayanan adalah kebun anggurnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terus, Adapun hal kerajaan sorga, nah ini dikaitkan dengan kerajaan surga. Terus, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. puji Tuhan. Tuhan mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Siapa yang mau melayani dengan sungguh-sungguh? Yang belum melayani, mau melayani? Angkat tangan. Yang rindu melayani Tuhan. Yang rindu melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kalau menyerah itu bukan begini. Cetak ditembak musuh. Menyerah itu, menyerah enggak? Iya, itu. Menyerah kepada Tuhan ya, melayani ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya itu tergenapi. Itu doa Amin. saya. Karena yang masuk surga adalah imam. Tapi tidak ada kesempatan untuk ke sana loh ya. Hanya orang imam yang masuk surga. Yang melayani. Tidak melayani, tidak masuk surga. Saya itu ikuti terus supaya mengerti. Puji Tuhan. Ayat 2. Jadi semua harus imam. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, Setelah Tuhan itu, yang pemilik kebun anggur itu sepakat dengan pekerja-pekerja itu, terus mengenai upah sedinar sehari, upah sedinar sehari, terus itu Iya. kesepakatannya, terus ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. puji Tuhan. Haleluya. 1 dinar adalah upah 1 hari. Singkatnya 1 dinar adalah upah 1 hari di Israel. Berarti 300 dinar tadi itu adalah upah bekerja selama 300 hari. Sama dengan upah 1 tahun. Dipotong hari merah dapat 300 hari. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya 300 dinar itu adalah hasil atau buah pekerjaan setahun, selama 1 tahun. Jadi 300 dinar itu saudara, itu merupakan hasil, itu merupakan buah upah bekerja selama 1 tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami? Inilah persembahan Maria yang seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Marta, dia hanya mempersembahkan kegiatannya. Paham enggak maksud saya? Marta itu hanya mempersembahkan kegiatannya, kesibukannya. Kalau Maria, gereja Maria, mempersembahkan hasil dari upah. Jadi buahnya, bukan kegiatannya. Buah dari kegiatan itu yang dipersembahkan. Seharga 300 dinar. Upah setahun. Puji Tuhan. Tuhan tidak menuntut upah 1 tahun. Yang Tuhan tuntut yang bentuk rohaninya saja ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 7. Pelan-pelan kita selidiki dengan baik.
Injil Yohanes 12 ayat 7, baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka kata Yesus, Maka kata Yesus terus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. persembahan Maria sungguh khusus hanya untuk Tuhan saja. Dan persembahan khusus itu merupakan persiapan sebelum Tuhan dikuburkan. Begitu ya? Persiapan sebelum Tuhan dikuburkan. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu untuk diketahui kita bersama-sama, menyiramkan minyak narwastu ke tubuh Yesus itu merupakan sebuah pengakuan dari Maria bahwasanya Yesus adalah pribadi yang diurapi. Puji Tuhan. Sebab ada ayat yang berkata, Kristus artinya yang diurapi. Mesias artinya juga yang diurapi. Berarti yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang diagungkan. Itu yang diurapi. Kristus kepala, arti rohaninya yang diurapi. Berarti yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dimuliakan di atas muka bumi ini. Suatu pengakuan dari suatu sikap yang mulia. Terlalu banyak orang Kristen mengucap kata-kata, mengumbar kata-kata, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Tuhan menuntut supaya kehidupan gereja Tuhan sudah seharusnya tahu untuk menyembah. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kalau kita mengalami pengurapan yang sama, kita lihat 1 Yohanes pasal 4. Yesus Raja diagungkan, dimuliakan. Kehidupan yang diurapi. Amin, saudaraku. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita juga dijadikan sebagai raja-raja kecil di bumi, imam-imam yang melayani Tuhan oleh pengurapannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari, kalau kita mengalami pengurapan yang sama, suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya, Roh Allah dan roh antikristus. lihat. Boleh baca ayat 1? Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, terus? janganlah percaya akan setiap roh, Ya, jangan percaya setiap hamba-hamba Tuhan di tengah ibadah dan pelayanannya. Saya bertanggung jawab mengatakan itu, karena ada ayatnya. Terus? tetapi ujilah roh-roh itu. Uji, lihat hamba Tuhan itu dan pelayanannya. Terus? Apakah mereka berasal dari Allah? Dari Tuhan, terus? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul Banyak nabi palsu muncul, terus? dan pergi ke seluruh dunia. Sudah memenuhi bumi ini. Loh, saudaraku, perhatikan saudara. Jadi saudara berpikir hamba Tuhan mulia, betul, Tuhan yang mempermuliakan. Tapi bisa jadi palsu. Sebab itu kita harus mengerti rahasia surga. Amin. Kita butuh pembukaan firman. Supaya kita jangan dibodoh-bodohi. Supaya betul-betul kita memenuhi tuntutan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan menuntut supaya kehidupan kita menjadi gereja Maria. Amin. Ayat 2 sampai 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya, Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia ya, roh Allah, pengurapan Allah, terus. berasal dari Allah. Terus, Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. ya, Roh itu adalah roh antikristus. terus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang
Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kalau kita memiliki pengurapan dari Roh Allah, kita bertahan sampai kesudahannya. Sampai sekalipun pembinasa keji berdiri tempat kudus, namun kita teguh berdiri tidak goyah. Amin. Kita butuh pengurapan dari Roh Allah. Bukan pengurapan yang datang dari manusia. Saya geli melihat pengurapan di gereja-gereja hari-hari ini. Minyak yang seharusnya digunakan untuk menggoreng di dapur, dipakai untuk mengurapi. Biar minyak disiram, disebor satu drum ke tubuh manusia, mandi minyak, tidak akan ada pengurapan. Minyak itu benda mati. Pengurapan itu dari Tuhan Yesus. Jadi geli saya melihat gereja-gereja. Sebab itu, uji roh itu. Selidiki firman. Jangan kalau bahasanya mantap lalu dihimbau tepuk tangan. Yang terpenting perbuatannya loh. Seperti Maria. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bertahan. Sekalipun tiba waktunya pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Kita bertahan oleh pengurapan dari Roh Allah. Puji Tuhan. Boleh ayat yang sama. 2 Yohanes ayat yang ke-7. Hanya satu, 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Puji Tuhan. Terus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Terus? Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Sekalipun ia tiba nanti sebagai puncak gelapnya malam, tapi kita tetap berdiri teguh. Itulah gereja Maria. Puji Tuhan. Betul-betul Tuhan tuntut kehidupan gereja. Sudah seharusnya bisa menyembah Tuhan. Tidak hanya sibuk dengan melayani Tuhan. Tidak berhenti dengan persekutuan dengan firman Tuhan. Tapi sudah seharusnya sampai kepada penyembahan. Seperti apa yang dikerjakan oleh gereja Maria. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, saya sedikit menikmati kalimat yang mengatakan, dalam 1 Yohanes pasal 4, kembali dulu ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya, terus? Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, ada pengakuan dari mulut. Kehidupan yang diurapi tadi itu ada pengakuan dari mulut. Amin, saudaraku. Amin. Bibir ini ada pengakuan bahwa Yesus anak Allah, ada pengakuan dari mulut. Untuk mengagungkan dia ada pengakuan dari mulut. Keluar dari mulut. Itu sama dengan hasil buah bibir. Amin, saudaraku. Amin. Pengakuan sama dengan hasil buah bibir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 13 ayat 15. Baca, diikuti ya. Amin. Disertai pengurapan. Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 14. Nasihat dan doa selamat. Iya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, kita ini penumpang. Kita tinggal di bumi sebagai penumpang. Tanah air surgawi kita, tanah air kita surga. Kita rindu kembali ke sana. Amin. Abraham tidak rindu untuk pergi ke dunia. Dia rindu kembali ke tanah air surgawi. Terus? Kita mencari kota yang akan datang. Iya, puji Tuhan. Tidak salah saudara memiliki gelar tinggi. Tapi rindu dengan tanah air surga ya. Amin. Jangan bertahan dengan dunia ini. Akan berlalu. Akan berlalu. 15 baca. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Marilah kita oleh dia. Karena dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah.
Apa ucapan syukur kita kepada Allah? Terus, Yaitu ucapan bibir yang memuliakan yaitu namanya. ucapan bibir yang memuliakan namanya. Inilah yang dikerjakan oleh Maria. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita langsung kita perhatikan Yohanes pasal 12 ayat 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Lihat ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Ya. yang mahal harganya, Ya. lalu meminyaki kaki Yesus Meminyaki kaki Yesus terus. dan menyekanya dengan Dan rambutnya. menyekanya dengan rambutnya terus. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Persembahan pujian pada Tuhan Yesus adalah bibir atau mulut yang meninggikan Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat Maria menggunakan rambutnya untuk menyeka, untuk menyapu kaki Yesus. Kalau tadi memuji Tuhan dengan bibir yang memuliakan, berbalik dengan Maria. Dia menyeka Yesus dengan kaki Yesus dengan rambutnya. Sudah beda. Sudah beda. Amin, saudaraku. Ibrani 13 memuliakan Tuhan dengan bibir. Yohanes pasal 12 ayat 3 memuliakan Tuhan dengan rambutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita lihat rambut yang panjang. Dalam 1 Korintus pasal 11. Itu loh perbedaannya, saudaraku. Luar biasa. 1 Korintus 11 ayat 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hiasan kepala wanita. Iya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Itu kemuliaan dari perempuan, rambut panjang. Terus, Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi puji penudung. Tuhan. Rambut adalah suatu kemuliaan dari wanita. Namun itu tadi sudah dipersembahkan oleh Maria untuk Tuhan. Jadi beda dengan kegiatan Maria dan Lazarus. Beda. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sudah dipersembahkan semuanya. Kemuliaan itu untuk Tuhan. Bukan lagi untuk dirinya. Puji Tuhan. Saudaraku, mengapa hal ini bisa? 1 Korintus 7. Ayat 3. Lihat ya, ini sungguh menarik. Demikian firman Tuhan Ya, tentang perkawinan. ya. Ini hubungan kita dengan Tuhan, hubungan intim, nikah suci. Terus, Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Terus, Demikian pula istri terhadap suaminya. puji Tuhan. Ada suatu hubungan timbal balik di dalam persekutuan yang indah dan suci. Itu sama dengan suasana di mana kita tidak lagi berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi kalau hubungan itu intim dengan Tuhan, segalanya bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Suasana di mana kita tidak bisa lagi menahan diri ini, karena ini sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi kalau hubungan itu belum intim, disitulah kita bisa disitulah gereja mempertahankan harga dirinya, keakuannya. Tetapi kalau hubungan itu sudah intim, ada suatu hubungan timbal balik. Apa maksud hubungan timbal balik? Suasana di mana kita tidak bisa lagi menahan diri. Segalanya milik Tuhan. Paham, saudara? Itu loh perbedaannya gereja Lazarus Marta dan gereja Maria. Biarlah kiranya kunjungan Tuhan ke kampung Betania ini supaya kita semua menjadi gereja Maria di akhir zaman ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, biar kita ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam hubungan intim itu ada suasana timbal balik. Apa timbal balik?
Suasana di mana kita tidak bisa lagi ada kuasa menahan diri. Selain milik ini, kita ini hanyalah milik Tuhan. Segalanya kita persembahkan. Upah 1 tahun. Saudara bisa melihat perbedaan? Mungkin saudara terkejut. Kok sudah penuh dengan firman kok binasa? Penuh dengan Roh Kudus kok binasa? Yang Tuhan tuntut. Orang Kristen di akhir zaman ini sudah seharusnya bisa menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 26. Injil Matius pasal 26. Ayat-ayat yang terakhir ya. Supaya kita nanti menyembah Tuhan dan menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Supaya ada hubungan timbal balik. Kalau persekutuan kita indah dengan Tuhan, ada hubungan timbal balik. Apa timbal balik? Suasana di mana kita tidak bisa menahan diri lagi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Matius 26. Kita bersyukur ya. Amin. Tidak hanya disuguhkan, diberkati. Mukjizat diberkati. Lebih dari itu. Itu loh. Berapa harga nyawa saudara? Coba bayangkan. Saya mau tanya berapa? Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak bodoh-bodohi kita. Tidak. Tuhan tidak bodoh kita dalam pengembalaan ini. Matius 26 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan, Yesus diurapi. Nah ini loh surah. Hubungan timbal balik loh surah. Tuhan tuntut yang semacam ini. Baca. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, Iya. untuk apa pemborosan ini? Iya. Itu kalau logika manusia. 300 dinar pemborosan surah. Terus? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Seolah-olah memperhatikan orang miskin. Terus? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Itu loh, sebab itu saudara harus lebih bijaksana. Uji roh itu. Tidak semua hamba Tuhan itu jujur di mata Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan milik kepunyaan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu cinta tanah, dia bukan milik Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Persis seperti binatang yang dibentuk dari tanah. Terus? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Terus? mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Iya, terus? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Iya, terus? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Iya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama Tidak selamanya memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan datang hanya satu kali ya. kamu. Amin. Terus? Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Iya. ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Lalu ayat 13, perhatikanlah. Hubungan timbal balik yang luar biasa. Terus? Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, Diperhatikan ungkapan Yesus kepada mereka. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Terus? apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di mana Injil dimasyurkan, perbuatan gereja Maria akan selalu disebutkan. Tuhan ingat kita. Tuhan selalu ingat kita. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Kita sudah berada dalam pikiran Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan tuntut. Sudah seharusnya gereja Tuhan bisa menyembah Tuhan. Tidak hanya sibuk dengan persekutuan dengan firman. Tidak hanya sibuk dengan persekutuan dengan roh. Kesaksian melayani. Lebih dari itu. Tuhan mau tuntut hubungan yang spesial. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya ada hubungan timbal balik. Apa hubungan timbal balik? Suasana di mana kita tidak bisa lagi menahan diri kita masing-masing. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Kidung Agung 7 ayat terakhir. Ayat 10 baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Kenikmatan cinta. Kenikmatan cinta. Itu judulnya. Puji Tuhan. Tuhan mau menikmati hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin. Sebab itu lihat ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku. Inilah pengakuan dari mempelai perempuan. Pengakuan dari Sulamit. Kepunyaan kekasihku aku. Terus. Kepadaku gairahnya tertuju. Kepadaku gairahnya tertuju. Mengapa? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita di hati Tuhan. Karena Tuhan segalanya bagi kita. Mengapa sibuk dengan urusan daging? Saya habis pikir. Kenapa kau tidak perhatikan perasaan Tuhan sedikit pun? Sampai ibadah pun malas-malas. Diabaikan. Padahal toh supaya jiwamu selamat. Tuhan asuh, Tuhan rawat kita di tempat penggembalaan ini. Bukan untuk kepentingannya, untuk kepentingan kita. Tapi kita terlalu egois. Tidak mengerti isi hati Tuhan. Tapi lihat Sulamit. Membangun hubungan yang intim. Kepunyaan kekasihku aku. Dia yakin mengatakan itu. Lalu dia kembali berkata, kepadaku gairahnya tertuju. Dia yakin. Karena dia tahu apa yang dia perbuat. Maria tahu apa yang dia perbuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.